Ya udah, kalau gitu kamu silahkan pergi dari rumahku sekarang juga. Ini siapa? Mas, kamu ngapain datang ke sini? Ya gue mau sengaja datang ke sini, pengen tahu laki-laki yang kamu idam-idamkan selama ini seperti apa. Kamu tuh berani ngusir kita berdua. Yang seharusnya pergi itu kamu, tau nggak? Ini kalian apa-apaan sih? Bila semua yang terindah. Mana Mas Bagas? Tapi Mas Bagas tumben banget deh. Pagi-pagi kayak gini, aku udah disuruh kesini. Atau jangan-jangan aku ada salah sama Mas Bagas? Iya nggak? Gum, udah Bos. tadi Gum. Ya lumayan sih bos. Bos, ini ada apa bos? Kok tumben bos? Saya pagi-pagi disuruh kesini bos. Aku ada kepentingan sama kamu nih. Penting banget Gung. Tapi, motornya udah dibawa itu ya? Iya itu di bawah bos. Jadi gini Gung, aku ada kepentingan sama kamu. Aku mau pinjam motor kamu Gung. Jadi motor kamu itu mau aku bawa. Jadi aku pengen ngelamar cewek Gung. Tapi aku naik motor kamu. Tapi ini ada 2 cewek yang bakalan aku lamar Gung. Kalau yang satu mah udah lulus tes Gung. Jadi aku kemarin pinjam motor temen juga, dan dia juga gak tahu tentang pekerjaan aku Gung. Tapi dia masih mau tetap nerima aku. Jadi tinggal yang satunya nih gimana Gung. Seandainya yang satunya ini juga baik sama aku mau melakukan tes kedua Gung. Cuman kalau misalkan yang satunya ini udah, karena aku bawa motor tua ini dia nolak aku, ya aku bakalan lepasin yang satu ini Gung. Oh jadi bos Bagas manggil saya kesini cuma mau minjem motor saya bos. Ya iya Gung. Ya, saya kira saya ada salah sama bos Bagas bos. Jadi saya dari tadi kaget bos, takut. Kamu nggak perlu takut Gung. Kalau misalkan ada salah, misalkan dengan urusan kantor, pasti aku panggil ke kantor, gak bakalan aku panggil ke sini Gung. Jadi aku cuma minta tolong sama kamu jaga rumah aku. Soalnya di sini kan nggak ada orang, di dalam juga banyak berkas-berkas Gung. Ya, bos. Aku cuma sebentar kok, aku pengen lihat responnya aja. Dan kalau memang responnya agak baik, nanti aku langsung bawa mobil buat nyamperin pacar aku yang cewek yang satunya. Itu kita gak pacaran. Kalau misalkan pacaran kan aku berkhianat namanya Gung. Misalnya ini kan aku gak pacaran, aku cuma PDKT pendekatan, dan kita udah janjian kalau misalkan sama-sama gak cocok, dengan cara baik-baik kita harus selesaikan. Kalau memang nggak bisa bersama, ya udah nggak apa-apa, kita bisa jadi teman gitu loh. Ya kalau menurut saya bos, kalau cewek nggak betul-betul nerima padanya, saya yakin nggak bakalan mau bos kalau naik motor tua kayak gitu bos. Ya kan dua-duanya juga nggak tahu tentang pekerjaan aku Gung. Dan mereka semua juga nggak pernah tanya sih sama aku. Cuman waktu ketemu, ya aku kan ketemunya di kafe, jadi mereka gak tahu kalau misalkan aku bawa kendaraan apa, kerjaan aku apa. Karena mereka gak tanya, aku pikir mereka gak ada masalah. Tapi sekarang aku harus memastikan, takutnya salah satu dari mereka ada yang menyesal lagi. Karena udah deket sama aku, karena udah kenal sama aku, ya aku gak pengen lah aku egois sama cewek, memaksakan kehendak aku buat tetap bareng sama aku, ataupun harus menikah sama aku. Aku gak mau begitu Gung. Jadi kalau memang sama-sama suka, kita oke lanjutkan menikah. Nggak sama suka, kita selesaikan baik-baik. Yang penting jangan saling ngehina, jangan saling ngata-ngatain. Udah itu aja intinya kalau menurut aku sih Gung. Iya bos, bener bos. Tapi menurut kamu gimana Gung? Pas nggak caraku Gung? Ya kalau menurut saya sih bos, kayaknya cocok deh bos kalau pakai cara kayak gini bos. Ya soalnya kalau misalkan aku naik mobil, apalagi mobil sport seperti ini, ya, siapa yang nggak mau Gung? Ya itu bos, apalagi cewek zaman sekarang bos, kalau udah ngeliat mobil, meskipun ya mohon maaf bos, meskipun cowoknya jelek, pasti dia bakalan mau bos kalau naik mobil bos. Ya tapi kan itu cuma sebagian aja, gak semua cewek Gung. Tapi kebanyakan begitu memang Gung, walaupun gak semuanya. Ya wajar lah Gung, cewek kan juga pengen yang terbaik. Cuman tergantung orangnya juga. Kalau aku mah tipenya pengen
calon pendamping hidup yang bisa nerima aku apa adanya, karena kita gak tahu masa depan kita 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan seperti apa nasib kita. Jadi karena aku juga ingat kata dari orang tuaku Gung, yang merusak mental seorang suami itu bukan dalam lingkup pekerjaan, lingkup pertemanan, persahabatan dan sebagainya. Yang menjadi pengaruh utama itu istri, Gung. Jadi yang merusak mental suami itu istri. Kalau misalkan kita sampai salah pilih pasangan, jadi makanya aku harus lebih hati-hati. Dan aku juga gak pengen ngecewain orang tua aku di kampung, Gung. Ya udah bos, semoga aja Mas Bagas menemukan pendamping yang baik dan juga menerima apa adanya bos, nggak tentang materi bos. Ya semoga aja nih sesuai sama harapan. Ya udah deh, kalau begitu kamu juga biar gak nungguin lama. Sebenarnya aku udah janjian semua, Gung, sama dua-duanya, Gung. Cuman yang satu kan udah lulus tes, nanti aku datengin belakangan aja. Jadi aku langsung berangkat aja. Ya udah bos. Aku pinjam motornya ya, aman kan motor kan? Aman bos. Ya udah kalau begitu aku jalan dulu, Gung. Oke bos. Bos Bagas ada-ada aja deh. Tapi menurut aku bagus juga sih cara Bos Bagas. Dia nyamar, ya intinya jadi orang nggak punya. Sedangkan Bos Bagas aslinya pengusaha, ya yang bisa dibilang kaya raya lah. Ya udah deh, ini aku tunggu di sini aja deh. Untung aja motor teman aku gak dipakai. Kalau sampai dipakai, aku gak tahu nasib aku pasti gak bisa buat dapetin Wike. Sedangkan Wike sekarang mau disamperin laki-laki yang katanya menjadi idaman dia, dan aku gak boleh biarin masalah ini terjadi. Kalau semisal Wike jadi pacar dan jadi istri orang itu, gak tahu nasib aku ke depan seperti apa. Pasti aku akan menyesal dan aku bakal kepikiran terus. Soalnya aku sangat cinta sama dia dan aku pengen Wika itu jadi milik aku, bukan milik orang lain. Daripada aku di sini ya kelamaan, kalau aku WA dia dulu nanti dia malah menghindar lagi. Aku langsung cabut aja. Duh, gimana ya? Kok aku deg-degan banget sih ketemu sama dia? Pasti sebentar lagi dia bakalan ngomongin hal penting sama aku. Tapi apa ya? Atau mungkin dia mau ngajakin aku nikah? Kan aku udah lama deket sama dia. Sebentar lagi dia bakalan jemput aku naik mobil, terus bawa aku deh ke rumahnya. Dia bakalan nunjukin sama aku rumah tempat kita berdua tinggal nantinya, ya kan? Aku udah gak sabar banget mendengar dia tuh bilang sama aku kalau misalkan dia mau ngajakin aku nikah. Ya semoga aja lah seperti itu. Tapi kan gak mungkin kalau misalkan dia mau ngomong sesuatu yang lain. Memangnya apa coba kalau misalkan dia nggak mau ngasih keputusan yang serius sama aku? Sampai dia mau datang ke rumah aku kayak gini, ya kan? Gimana ya, kok aku jadi kepikiran gini sih? Ya udah deh, aku tunggu aja kali ya dia di sini. Dan aku berharap dia sesuai dengan ya apa yang aku pikirkan tadi. Dia mau ngajakin aku nikah dan nantinya aku bakalan hidup bahagia sama dia. Oh, dia udah nungguin. Loh, kamu pasti lama nungguinnya. Bentar. Duh, aku tak maaf ya. Soalnya Kamu di ngapain jalan. sih sampai pinjam motor orang segala? Kok minjem motor orang sih? Ini motor aku. Kan sebenarnya tiap aku ketemuan sama kamu, sebenarnya aku punya motor ini. Tapi gimana? Kita mau pergi jalan atau gimana?
Jadi naik motor ini walaupun motor tua, ya jangan lihat apa ya, kebagusan motor ini. Iya, Pak. Atau harga motor ini, tapi romantisnya yang kita. Enggak lah, aku tuh nggak mau ya diajak jalan sama kamu naik motor kayak gini. Kamu nggak ada kendaraan lain kek? Mobil kamu kemana emangnya? Kamu pasti punya mobil kan? Itu sebenarnya bukan mobil aku. Jadi aku kerja sama orang. Jadi aku suka nganterin bos. Ya yang aku punya cuma motor ini. Tapi itu kan nggak jadi masalah. Katanya kamu kemarin juga nggak ada masalah tentang pekerjaan aku, terus masalah materi aku. Dan kamu katanya mau ngomongin masalah lamaran ini juga. Jadi sekarang aku juga mau ngomongin masalah aku bakalan ngelamar kamu gitu loh. Kalau mulai sekarang nggak usah ngomongin masalah lamaran lagi ya, karena aku tuh udah ngerasa gimana, udah kecewa sama kamu, tau nggak? Kamu nggak jujur yang sebenarnya kan sama aku. Aku kok dibilang nggak jujur? Emang aku pernah bohong Kenapa apa kamu sama nggak kamu? bilang kalau misalkan mobil itu bukan milik kamu? Ya terus kenapa kamu nggak tanya sama aku? Terus kenapa tiba-tiba sekarang aku naik motor aku ke sini, kamu jadi marah sama aku terus bilang aku bohong? Kamu sadar diri dong, kamu dari dulu itu nggak pernah nampakin motor ini di depan mataku ya kan? Ya mana bisa kalau misalkan aku nganterin bos naik motor beginian. Ya ini kan misalkan aku mau jalan-jalan pakai motor ini, dan aku sekarang mau jalan-jalan bareng sama kamu sekalian mau ngelamar kamu. Intinya nanti setelah jalan-jalan aku ngomong sama orang tuanya kamu. Ya pakai motor ini. Kamu tuh jangan berharap besar ya bisa jalan sama aku atau sampai nikah sama aku, kan aku tuh nggak mau sama cowok kayak kamu, tau nggak? Ya mungkin karena aku bawa motor tua ke sini, jadi kamu sih? nolak aku mentah-mentah. Tapi nggak apa-apa. Kita kan juga pernah membicarakan tentang hal ini. Kalau misalkan kita salah satu dari kita ada yang nggak cocok, kita selesaikan baik-baik dan jangan menghina satu sama yang lain. Sekarang kamu malah ngata-ngatain aku. Kamu kok melanggar perjanjian kita sih? Aku gak masalah gak jadi sama kamu. Kamu nolak aku gak apa-apa, tapi jangan ngata-ngatain aku dong. Aku jauh-jauh dari rumah ke sini, lihat aku sampai keringetan. Ini juga mau hujan juga. Emang aku peduli sama kamu? Enggak ya, meskipun kamu jalan kaki sekalian ke sini. Aku tuh nggak peduli sama kamu, dan jangan berharap deh kamu tuh bisa deket sama aku lagi. Mulai sekarang aku tuh nggak mau deket sama kamu lagi ya. Iya ya udah, nggak apa-apa kalau misalkan kamu udah mau nolak aku dan kamu ngebatalin masalah rencana kita mau tunangan, aku nggak masalah. Tapi kita harus selesaikan dengan cara baik-baik, dan aku juga nggak mau ada pertengkaran di antara kita. Aku datangnya baik-baik sama kamu, dan kalaupun kamu menolak aku, kamu juga harus baik-baik dong ngomongnya. Jangan menyakiti perasaan aku dengan kata-kata kamu yang kasar, dan kamu ngehina motor aku dan juga pekerjaan aku. Emangnya kenapa? Terserah aku kok, ini rumah aku kan. Jadi aku ya terserah aku lah mau bersikap seperti apa sama kamu ya kan? Ya paling enggak kamu sebagai tuan rumah tahu cara menghargai seseorang. Jadi ini menambah keyakinan aku kalau misalkan kamu bukan orang yang tepat buat menikah sama aku. Karena baru sekarang aja kita belum apa-apa, kamu udah berani ngata-ngatain aku. Apalagi nanti ketika pekerjaanku gak enak, terus aku gak punya apa-apa, bisa-bisa aku diusir dari rumah sama kamu, Wiko. Ya udah, lagian kan terserah aku. Jadi kamu datang ke sini tuh sia-sia, dan aku juga ya lebih rugi. Udah deket sama kamu dari dulu ya kan? Ya gak apa-apa kalau misalkan kamu sekarang udah merasa rugi deket sama aku, dan kamu udah gak mau deket sama aku juga gak masalah. Tapi pesan aku satu, kalau pengen dihargai sama orang lain, kamu harus lebih menghargai orang lain. Dan kalau misalkan kamu gak mau dihina sama orang lain, kamu jangan ngehina orang lain. Kita sama-sama punya hati, kita sama-sama punya perasaan. Kita hidup bersama itu untuk saling menghargai, bukan saling menghina. Aku boleh motor. Aduh, kamu tuh datang ke sini cuma mau ceramahin aku doang. Mending tuh kamu tuh pergi dari sini dan bawa motor butut kamu ini. Kamu bukan orang penting kan di dalam hidup aku. Jadi kamu tuh gak usah sok ceramahin aku ya. Setelah kamu tahu motor aku beginian, kamu bilang aku bukan orang penting dalam hidup kamu. Sedangkan kemarin waktu kita ketemu di kafe, waktu aku bawa mobil bos, kamu malah bilang aku ini segalanya buat kamu. Ya untung kita gak sampai pacaran, dan kita gak terlalu lama buat deketnya. Kalau enggak ada yang bakalan tersakiti, kamu ataupun aku. Tapi kalau kamu gak mungkin tersakiti karena yang kamu pandang hanya materi. Kamu gak pakai perasaan dan juga gak pakai hati kalau misalkan deket sama aku. Emang iya? Karena yang penting sekarang tuh emang materi.
Coba aja, kamu tampilan aja kayak gini, keadaan kamu kayak gini. Gimana nantinya bakalan menjamin kebahagiaan aku? Ya kita kan bisa berjuang sama-sama, Wike. Kamu emang beda ya sama perempuan yang pernah aku temuin kemarin. Kalau kamu tuh nggak usah membanding-bandingkan aku sama cewek lain deh. Pasti cewek lain tanggapannya sama seperti aku. Gak ada yang mau sama kamu, apalagi cuma bawa motor butut kayak gini. Iya beda lah, aku malah udah pernah jalan sama dia naik motor beginian. Dan aku sekarang udah tambah yakin kalau misalkan kamu bukan yang terbaik buat aku dan aku bukan yang terbaik buat kamu. Karena aku juga bukan tipe kamu, aku juga bukan level kamu. Jadi sekarang aku sadar diri aku siapa dan apa yang harus aku lakukan ke depan, aku udah tahu. Jadi aku harus pergi ninggalin kamu atau kamu pergi ninggalin aku. Aku udah gak kepikiran masalah itu lagi. Masalah kita bersama atau enggak, udahlah, lupain. Karena aku cuman bisanya naik motor beginian, kamu gak bisa nerima, ya udah, aku gak bisa memaksakan kehendak aku sendiri kok. Ya udah, kalau gitu kamu silahkan pergi dari rumahku sekarang juga. Ini siapa? Mas, kamu ngapain datang ke sini? Ya gue mau sengaja datang ke sini. Pengen tahu laki-laki yang kamu idam-idamkan selama ini seperti apa? Mana cowoknya? Apaan sih, gak ada. Aku tuh gak punya cowok, tau nggak? Aku tuh udah ngerasa ketipu sekarang sama cowok ini nih. Terus? Ya dia nolak aku gara-gara aku naik motor tua beginian, Mas. Pasti kalau misalkan dia naik motor moge kayak gini, pasti kamu bakalan nerima kan? Oh berarti cowok ini yang kamu ceritakan dan yang diidam-idamkan bakal menjadi calon suami kamu? Hah? Pakai motor jelek seperti ini? Ya, Kamu yakin? Ya aku nggak tahu kalau misalkan dia tuh cuma punya motor kayak gini. Berarti kamu udah ditipu dong? Hah? Ditipu mentah-mentah sama laki-laki Mas, ini? jangan mentah-mentah naik moge ke sini. Terus? Ngehina motor tua saya, Mas. Emang kenapa? Belum tentu. Harga motor itu lebih mahal dari motor saya, Mas. Kamu tuh ngomong gimana sih? Nih udah jelas motor kamu butut kayak gini, ya jelas lah lebih mahal motornya temen aku. Ya udahlah Wike, karena sekarang juga ada laki-laki yang lebih baik di depan aku, pasti kamu ada perbandingan. Padahal tadi kamu juga bilang jangan ngebandingkan kamu dengan cewek yang lain. Sekarang kamu malah ngebanding-bandingkan aku dengan laki-laki ini. Mau kamu apa sih Wike? Kamu tuh harus sadar ya, motor kamu ini motor jelek, motor tua. Sedangkan motor calon suami aku itu motor moge. Jadi kalau misalkan dibandingkan nih, motor nggak ada apa-apanya. Terserah Kelihatan kamu. banget kan kalau misalkan sekarang aja kamu tuh nggak modal mau ngajak jalan aku. Aku bukan nggak modal, apa aku ngajakin kamu jalan kaki? Hah? Ya emang sih kamu tuh nggak ngajakin aku jalan kaki, tapi dengan kamu bawa motor ini nih ngajakin aku jalan, kamu tuh udah ngerendahin harga diri aku, tau nggak? Oh, emang sulit kamu diajakin ngobrol sekarang. Karena semenjak datang laki-laki ini kamu malah tambah emosi sama aku. Kalau misalkan aku udah gak dihargai di sini, aku bakalan pergi Wike. Dan aku berharap kita gak bakalan ketemu lagi. Dan kalau aku ketemu sama kamu, misalkan aku ketemu sama kamu dengan secara gak sengaja, aku bakalan tunjukin sama kamu. Kamu bakalan menyesal karena udah bersikap seperti itu sama aku. Kita lihat aja. Jangan terlalu banyak ngomong. Ngapain juga menyesal ya kan? Emang pantas kok kamu digituin. Kalau ngimpi jangan ketinggian. Seperti ini kan jadinya. Hah? Kamu malu sendiri? Hah? Kalau misalkan kamu gak terima, kita mau balapan gak apa-apa kok. Balapan kamu bilang? Ngajakin balapan lagi, nanti kamu sendiri. Nggak jalan malah mobil lagi. Motor-motor tua juga ngajakin balapan. Aku pikir laki-laki yang kamu idam-idamkan itu beneran kaya raya. Hah? Datang ke sini pakai mobil, ternyata pakai motor butut seperti itu. Ya aku juga gak habis pikir mas. Padahal aku kan ngiranya juga seperti itu. Dia tuh pakai mobil terus ngajakin aku ke rumahnya kayak nunjukin rumah dia yang besar gitu. Tapi kamu lihat sendiri tadi, dia cuma bawa motor tua kayak gitu ya kan? Tapi tunggu bentar, kamu beneran tadi ngomong seperti itu di depan cowok itu? Atau cuma kamu buat alasan doang? Ya enggak lah, kan kamu sekarang udah naik motor bagus. Ya aku sekarang suka sama kamu. Oh ya, aku minta maaf ya mas, dari dulu aku kan selalu nyokin kamu. Ya udah gak apa-apa, kalau masalah lalu mah udah gak usah dipikir. Yang penting sekarang kamu udah mau jadi pacar aku. Jadi kita mau kemana nih? Kemana ya? Daripada kamu bete. Pokoknya terserah kamu aja deh mas. Aku sumpek juga di rumah kan, habis ketipu tuh sama cowok itu ya kan. Aku pengen keluar hari ini. Ya udah. Oh iya, aku mau nyervis motor ini dulu di rumah temen, gak apa-apa kan? Oh ya udah gak apa-apa.
sekalian kan, mumpung kamu keluar juga kan. Ya udah yuk. Udah yuk. Udah datang bos. Gimana bos? Pasti kamu lama nunggu ya. Ya lumayan sih bos. Gagal Gung, jadi perempuan ini udah gak bisa nerima aku Gung. Barusan karena ada laki-laki lain yang naik moge, dia ngata-ngatain motor tua kamu Gung. Tapi gak apa-apa lah. Aku minta tolong sekarang kamu ikut aku aja. Jadi kamu naik mobil bareng sama aku. Aku mau langsung ngajakin Sita buat beli cincin Gung. Jadi dia kan pastinya nerima aku lah. Tapi dia pasti kaget juga karena aku naik mobil. Karena kemarin-kemarinnya kan aku pinjam motor temen, ya motornya jelek, lebih jelek dari itu malah. Tapi dia masih mau nerima aku apa adanya. Kayaknya dia adalah perempuan yang pas buat aku jadikan istri. Beda sama si Wika Gung. Aduh, si Wika nih kayaknya yang didahulukan masalah materi bukan perasaan Gung. Kalau udah cewek mandang materi itu udah nggak bisa dipertahankan bos. Ya makanya Gung, justru dari itu aku jadi males. Ya udah deh kalau begitu, apa mending sekarang kita langsung berangkat aja, takutnya udah nungguin lama. Aku juga udah janjian kan. Ya udah bos, biar si Sinta nggak nunggu lama, kasihan bos. Ya udah biar aku yang nyopir aja ya, cepet. Ya udah, ayo. Akhirnya hari ini aku bisa ketemu sama Mas Bagas. Aku udah gak sabar banget deh. Tunggu sini aja kali ya, sembari nungguin Mas Bagas datang. Aku gak nyangka deh bisa kenal sama orang sebaik dia. Ya padahal selama ini aku selalu ketemu sama laki-laki yang selalu gak cocok sama aku. Tapi kayaknya ini beda deh. Mas Bagas ini orang ini spesial buat aku. Ya meskipun banyak banget orang-orang yang meremehkan dia, mungkin karena ya status pekerjaan dia atau ekonomi dia juga, aku nggak tahu. Tapi rasanya aku merasa kalau Mas Bagas ini orangnya beda dari yang lain. Jadi aku kayaknya mulai ada perasaan deh sama dia. Tapi aku masih bingung, kira-kira dia suka juga nggak ya sama aku? Atau jangan-jangan cuman perasaan aku doang yang cinta sama dia? Aduh, ya nggak tahu deh. Aku takutnya selama ini dia hanya menganggap aku sebagai teman biasa. Karena kan dia juga nggak pernah ngungkapin perasaannya sama aku. Padahal nih, kalau dia bisa ngelihat dari gerak-gerik aku deket sama dia, dia selalu perhatian sama dia, seharusnya dia tahu dong kalau aku suka sama dia. Tapi nggak apa-apa lah. Aku takut kalau nanti aku menyatakan perasaanku, nantinya dia malah ilfil sama aku. Terus dia nggak mau deh akrab sama aku. Ya udah deh, lebih baik seperti ini aja dulu daripada nantinya aku malah menjadi jauh sama orang sebaik dia. Yang penting aku merasa nyaman ada di dekat dia. Tapi nunggu dia lama banget. Kira-kira dia kesini sama siapa ya? Mudah-mudahan aja dia sini sendirian, karena aku bisa banyak ngobrol sama dia. Ayo Gung. Siapa ya dia? Aduh. Mas, kamu? Aku minta maaf ya, soalnya aku agak lama barusan. Soalnya masih ada kendala di jalan. Iya, nggak apa-apa Mas, tapi kamu ini naik mobil siapa? Dan dia juga? Ya, ini mobil aku. Ini juga pekerja aku. Oh ya Gung, mending kamu sekarang belikan aku map buat berkas yang mau dirapatin nanti. Oke siap bos. Ya udah, kamu bawa aja mobilnya dulu. Oke, aku tunggu di sini ya. Oke bos. Bentar, aku boleh tanya nggak sama kamu? Boleh, udah kita sambil duduk aja. Aduh, emang apa yang mau kamu tanyain? Aku masih bingung aja, kamu tiba-tiba ngajak aku ketemu dan kamu malah bawa mobil mewah seperti ini. Padahal kan sebelumnya kamu bawa motor butut Mas kalau ketemu aku. Ya memang bener, motor itu motor tua, motor butut yang aku bawa tiap aku ketemu sama kamu. Tapi sebenarnya pekerjaanku enak.
Dan aku mau jujur sama kamu, aku tadi habis ketemu sama perempuan. Karena kita kan nggak pacaran sama perempuan itu, aku juga nggak pacaran. Jadi aku deket sama perempuan itu juga. Aku tadi ke rumahnya malah aku diusir, soalnya aku bawa motor tua. Dan ada teman laki-lakinya datang bawa moge, jadi ya aku dikata-katain. Dan di sini aku juga bisa mengambil kesimpulan, berarti wanita yang memang benar-benar menerima aku apa adanya itu cuman kamu. Sedangkan yang lain ya cuman ngelihat masalah materi aja. Jadi aku gak ada maksud buat berkhianat sama kamu, dan aku ngajakin kamu ketemu di sini. Aku juga mau bilang kalau misalkan aku ada perasaan sama kamu kan, dan aku yakin walaupun kamu mau nerima aku itu bukan karena harta, karena dari kemarin kamu juga sikapnya juga enak meskipun aku bawa motor tua. Tapi memangnya kamu dari kapan deket sama wanita itu? Kenapa kamu gak cerita sama aku? Ya kan aku juga gak mau terbuka karena kita juga masih statusnya masih belum pacaran. Aku juga gak enak. Tapi kamu tetap Mas Bagas yang dulu aku kenal kan, meskipun kamu sekarang kehidupannya mewah. Ya iyalah, karena aku cuman pura-pura dari kemarin. Ya aku takut aja kamu ternyata kehidupan kamu mewah seperti ini, kamu malah ada perasaan juga sama wanita selain aku dan orang itu. Gini ya, kalau misalkan aku masih ada perasaan untuk saat ini sama orang lain, gak mungkin aku datang buat nyamperin kamu dan nyatain perasaan aku. Dan kalau perlu, hari ini juga aku bakalan datengin orang tua kamu buat ngelamar kamu. Kamu beneran mau ngelamar aku? Ya beneran lah, asalkan kamu juga mau nerima aku apa adanya, dan kamu bakalan tetap bersikap baik seperti kemarin-kemarinnya sama aku. Aku juga sebenarnya nyesel udah deket sama orang lain, padahal di depan aku ada perempuan yang bisa nerima aku apa adanya, tanpa melihat apa pekerjaanku, tanpa melihat semua harta aku. Iya, sebetulnya aku kaget sih Mas denger kamu juga deket sama perempuan lain, karena tapi kan aku juga gak pacaran sama dia. Iya sih, maksud aku mau jujur karena selama ini aku juga nyimpan perasaan sama kamu Mas. Jadi benar kamu juga suka sama aku? Iya, ya kamu nilai aja, selama ini aku juga perhatian sama kamu, aku ngerasa nyaman sama kamu, ya pasti aku punya perasaan lah sama kamu. Sekarang aku mau tanya serius tentang omonganku yang tadi. Apa benar kamu bakalan nerima aku seandainya aku mau bilang ngelamar kamu sama orang tua kamu hari ini? Iya aku mau lah Mas, tapi dengan 2 syarat. Emang syarat apa lagi? Yang pertama, kamu harus tetap menjadi Mas Bagas yang aku kenal sebelumnya, karena aku nggak mau terima cinta dari Mas Bagas yang berbeda dari sebelumnya. Dan syarat yang kedua, aku nggak mau kamu nggak terbuka sama aku. Kalau mau ada apa-apa kamu harus ngomong. Ya aku bakalan janji, aku bakalan terbuka setelah ini sama kamu, karena kamu udah mau jadi pasangan aku, dan cepat atau lambat kamu juga bakalan jadi istri aku. Jadi aku cuma minta tolong sama kamu, kamu juga harus jaga kepercayaan aku, karena nanti setelah kita menikah aku bakalan sibuk karena pasti banyak pekerjaan, karena aku harus mempunyai masa depan yang cerah bareng sama kamu. Ya udah, kalau begitu sekarang kita udah nggak teman dekat lagi dong. Ya sebentar lagi udah jadi tunangan. Ya udah kalau gitu. Tapi ngomong masih dekat sama orang lain enggak? Kalau misalkan kamu masih dekat sama orang lain mah aku gak jadi buat ngelamar kamu. Ya enggak dong, kalau emang aku dekat sama orang lain, selama ini aku nggak bakalan bareng kamu terus kan Mas? Ya juga sih, tapi kan yang namanya hati manusia ini kan gampang berubah, jadi gak perlu menunggu waktu lama buat berubah. Misalkan tentang perasaan kamu sama aku, seandainya ada pria yang lebih baik dari aku, takutnya kamu malah ninggalin aku buat laki-laki yang dianggap baik sama kamu. Contohnya seperti Wika tadi. Ya kamu percaya sama aku Mas, aku nggak akan ninggalin kamu kok, karena aku tahu kamu itu orang yang benar-benar spesial buat aku. Ya udah deh, yang penting kamu udah bisa meyakinkan aku, dan dari sikap kamu dari kemarin aku juga udah yakin kamu gak bakalan ngecewain aku kok. Ya udah deh, kalau begitu mending kita pergi jalan dulu. Ya udah yuk sambil nunggu si Agung. Ya udah yuk. Kebetulan banget ya. Kebetulan banget nih kita ketemu lagi sama cowok yang nggak modal, ya kan? Ternyata dunia agak selebar dongkel loh. Jadi ini yang aku maksud tadi. Oh ini wanita yang... Kalian kok jalan kaki? Terserah lah kita jalan kaki. Hah? Apa kamu gak lihat tadi motor aku tuh seperti apa? Hah? Iya. Hah? Eh. Kamu kenapa?
Kok jalan kaki? Nah, Aku itu kasih- baru pas pertanyaan. Bener, mana tuh motor tua kamu? Pasti Kasih udah tahu ya mogok. sama kalian berdua. Aku gak mau ada urusan sama kamu, Wike. Dan aku juga udah dapetin calon istri buat aku. Jadi perempuan ini, cewek yang di samping aku, yang jelas lebih baik dari kamu. Dia, Gini deh, saya minta sama kalian pergi dari sini karena Mas Bagas sudah nggak ada urusan sama kalian. Kamu tuh siapa? Berani-beraninya ngusir kita berdua. Emang ini tempat milik kamu? Bukan kan? Itu terserah kita berdua lah. Memang tempat ini bukan milik aku, tapi Mas Bagas sekarang menjadi milik aku. udahlah. Kamu gak usah deket-deket sama mereka berdua. Mereka seperti dia. Mereka berdua juga gak bisa diajakin ngomong dan mereka berdua juga maunya cari gara-gara. Padahal kamu udah jelas-jelas nolak aku karena aku bawa motor tua demi laki-laki ini nih. Karena dia motornya lebih bagus dari aku. Tapi perlu kamu ingat, aku juga bisa ngedapetin perempuan yang lebih baik dari kamu. Dan sekarang perempuan itu di samping aku naik motor tua aja bisa dapetin perempuan cantik seperti ini. Kamu gak usah kepedean. Nanti juga dia pergi ninggalin kamu. Kamu kalau ngomong dijaga ya. Aku udah lama deket sama dia. Jadi kamu gak usah ikut campur masalah pribadi aku lagi. Dan aku juga gak mau cari gara-gara sama kalian berdua. Mending kalian berdua pergi dari sini. Kamu tuh berani ngusir kita berdua. Yang seharusnya pergi itu kamu, tau nggak? Ini kalian apa-apaan sih? Kamu kok Kalian tuh kasar? nggak tahu malu ya udah datang-datang ke sini. Kenapa kamu nggak terima pacar kamu ini didorong sama Iya, aku? aku nggak terima. Emang kenapa? Emang pantas kok dia digituin? Mending Wik. kalian pergi sana berdua. Wike, aku tadi diusir dari rumah kamu. Aku gak main kekerasan. Aku dikata-katain sama kamu, sama laki-laki ini. Aku juga gak main kekerasan. Tapi kenapa kamu di sini masih ngikutin aku dan cari gara-gara sama aku? Ya, Kamu makanya ngedorong kamu aku. tuh nggak usah sok-sokan ngusir kita berdua, tau nggak? Lagian kamu juga Mas. Kok bisa-bisanya sih kamu suka sama perempuan Iya kan. yang emosian seperti dia? Awalnya dia dulu nggak begitu, tapi sekarang malah begini. Padahal aku udah bikin perjanjian sama dia. Kalau misalkan kita memang nggak bisa bersatu, paling nggak kita selesaikan dengan cara baik-baik. Karena aku datangnya baik-baik, ya perginya harus baik-baik. Tapi kamu malah ngelanggar perjanjian kita. Aku nggak masalah dan aku juga nggak bakalan mau sekarang sama kamu. Kamu juga bukan tipe aku kok. Boleh motor aku jelek, tapi selera aku nggak jelek kayak kamu. Sikapnya maksudnya. Udah sekarang gini ya, kalian berdua juga udah nggak ada urusan kan sama Mas Bagas. Jadi kalau kalian mau pacaran, kayak mau nikah atau gimana sekalipun terserah kalian. Nah, Jadi bener nggak tuh. perlu datang-datang ke sini kan? Gak perlu ngurusin urusan orang lain, tahu nggak? Karena aku juga gak ada urusan sama kalian berdua. Berurusan sama kalian berdua sama aja aku buang-buang waktu dan buang-buang tenaga aku. Tahu nggak? Kalian pikir kita datang ke sini menyamperin kalian berdua? Hah? Ya, Ya terus ngapain masih nyegat aku di sini? kebetulan aja. Hah? Ya harusnya kalian kalau memang nggak cari gara-gara sama aku, kalian tinggal pergi kok. Jalanan masih lebar. Makanya kalau pacaran itu bermodal dikit lah. Atau Ajak jangan- pacar kamu tuh ke kafe atau ke restoran. Apa aku kamu punya uang? mobil Hah? kamu mobil aku masih dibawa teman, masih dibawa pekerja aku. Buat aku. Mobil kamu bilang. Bilang aja itu mobil bos kamu kan. Kamu nggak usah sok-sokan punya mobil di depan cewek ini nih. Jangan-jangan cewek ini nggak tahu lagi sama motor tua kamu itu. Dia udah tahu ya, aku nggak pernah bawa mobil ketemu sama dia. Dan perlu kamu tahu juga, Wike. Sekarang aku bakalan buat kamu menyesal. Kita lihat aja nanti. Apa kamu bakalan tetap bertahan sama laki-laki ini? Mungkin dia udah berbohong sama pacarnya. Hah? Bener banget. Seolah-olah dia tuh orang kaya. Hah? Emang apa manfaatnya buat aku Mbak, berbohong? kamu tuh jangan mudah percaya sama cowok ini. Mobil itu, mobil yang sering ditumpangi dia itu milik bosnya dia, bukan milik dia. Cara aku mendekati seorang wanita itu beda sama yang lain. Caraku, ya pakai caraku sendiri. Jadi aku minta tolong sama kamu. Aku gak bakalan ganggu hidup kamu. Tapi kamu jangan ganggu hidup aku lagi. Aku sebenarnya cuma pura-pura kok buat ya naik motor tua tadi. Aku pinjam punya pekerjanya aku. Pura-pura. Hah? Bilang aja kalau takut ketahuan kedoknya. Hah? Ya. Udah deh Mas. Pinter banget ya kamu disuruh drama. Ya mungkin karena dia tuh udah apa ya? Udah malu tadi ditolak sama kamu sayang. Makanya dia tuh cari pinjaman mobil yang bagus. Benar, karena dia itu nggak mau kejadian yang kedua kalinya, Mas, iya kan? Ya, Jadi itulah. kamu nggak perlu menjelaskan apapun sama mereka. Kayaknya mereka itu lagi besar kepala deh, karena kamu tadi memperlakukan mereka juga. Udahlah, sekarang gini aja deh. Ngomong sama mereka juga gak ada gunanya. Dan aku kasih tahu sama kamu, Wike. Aku yakin pasti kamu sekarang nyesal karena tadi udah nolak aku dan kamu berpikir 2 kali mau ngajakin aku balikan karena laki-laki ini kelihatannya berbohong sama kamu. Nyesel apaan coba, yang ada aku tuh bersyukur banget gak sampai pacaran sama kamu. Coba Kalau doang kan. gini sekarang kamu pakai pikiran kamu sendiri. Kalau misalkan kamu bersyukur
mendapatkan laki-laki ini. Harusnya kamu ketemu sama aku, kamu tinggal menghindar, bukan malah ngeladenin aku begini. Atau jangan-jangan kamu pengen ngobrol-ngobrol lama lagi sama aku dan mau ganggu hubungan aku sama Sinta. Sorry ya, aku gak bakalan ninggalin Sinta cuman buat kamu, tahu nggak? Siapa juga yang berharap sama kamu coba? Dia tuh cuma permalukan kamu di depan pacar kamu ini. Udah. Aku nggak terima aja karena kamu tuh udah nipu aku kan. Hah? Aku nipu kamu apa? Aku berani bersumpah kok aku gak pernah nipu dia, Dek. Jadi ya aku sama waktu aku ketemu sama kamu, karena kamu gak tanya apa-apa sama aku juga gak bilang apa-apa. Tapi dia malah bilang aku nipu. Emang kapan kamu tanya masalah pekerjaan aku? Kapan juga kamu tanya masalah kendaraan aku? Tahu nggak? Udah Mas. Emang enggak sih? Kenapa kamu nggak bilang dari awal coba? Ya terus kalau misalkan aku nanya, masa aku mau bilang sama kamu? Nanti aku dikira sombong lagi. Mas udah Mas, aku percaya kok sama kamu. Aku nggak bakalan percaya sama omongan mereka. Nggak, omongan mereka juga kurang ajar banget dari tadi. Aku dari tadi juga udah sabar sama mereka berdua. Bentar lagi pacarnya bakalan menyesal kok punya pacar kiri seperti dia. Udah cukup ya, kalian tuh nggak perlu Aku banyak yakin omong. hubungan kalian berdua tuh nggak bakalan bertahan lama ya kan? Paling 1-2 bulan ya udah bubaran. Ya kalian tuh nggak perlu banyak ngomong ya. Yang tahu kondisi Mas Bagas ini aku. Jadi kalau kalian itu nggak perlu sibuk mikirin aku dibohongin atau gimana. Karena aku dari awal udah tahu kalau Mas Bagas itu siapa. Ah, kalian udah denger Dek, kan? Aku ngerti kamu selalu belain dia. Bentar lagi kamu juga bakalan menyesal ya kan? Udahlah, kalau kalian udah malu ya mendingan kalian pergi deh. Ya, jangan ladenin kita. Gini ya. Kalian ngusir aku pergi. Kalau misalkan aku di rumah kamu tadi, aku kan pergi, diusir sama kamu. Masalah ini tempat umum. Jadi benar kata kamu tadi, ini bukan jalan punya kamu. Gak usah ngusir aku. Oh gitu. Kenapa kalau misalkan kalian yang pergi dari sini? Hah? Kenapa kalian harus nyuruh aku? Ya udahlah sayang ya, kita tunggu mobil yang dia pamerin sama kita seperti apa sih? Kayaknya kamu penasaran ya sama keistimewaan dari Mas Bagas. Takutnya nanti kamu nyesel kalau udah tahu Mas Motor Bagas jelek siapa. punya keistimewaan. Istimewanya dari mana? Kalian juga yang datang sebentar lagi Mas, motor tua itu lagi ya kan? Ya, Kalian berdua nih pastinya. gak denger ya apa yang aku omongin tadi? Motor itu aku pinjem sama pekerja aku. Ya percuma sih, aku mau jelasin sama kalian. Kalian juga gak bakalan percaya sama aku. Karena omongan aku juga dianggap omong kosong sama kalian berdua. Tapi sekarang aku mau membuktikan sama kalian berdua. Kalian boleh lihat di belakang kalian. Alah, paling ini bukan mobil kamu. Hah? Mana mungkin kamu punya mobil sport seperti ini? Ini harganya mahal tau enggak? Ya pasti mobilnya bosnya lah Mas. Maafnya udah ada di dalam, Bos. Barusan saya udah datang beli. Mas, kamu ngapain bilang bos sama dia? Hah? Oh ya, ini mobil punya siapa? Apa sih kalian? Ini bos saya, jadi saya barusan disuruh beli map. Jadi kalian berdua udah ngeliat kan ini mobil aku. Dan sebenarnya aku dari kemarin cuman pura-pura aja buat jadi orang nggak punya. Terus naik motor tua, naik motor butut buat ngajakin kamu. Karena, Mobil mahal dong enggak? nah itu juga udah tahu kan, mobil mahal. Berarti motor tua itu beneran bukan milik kamu? Ya dia punya Agung. Makanya harusnya kalian tuh jangan ngomong sembarangan jadi orang. Ada deh. Jadi kalian yang malu kan? Sini deh, aku kasih tahu nih sama kalian berdua. Karena sekarang aku naik mobil bagus, jadi kayaknya yang pantas buat naik mobil ini kayaknya memang si Sinta deh. Dan yang cocok buat jadi calon pendamping hidup aku kayaknya juga Sinta. Jadi mohon maaf, sekarang udah gak ada kesempatan lagi buat kamu. Dan kamu juga, coba deh sekarang kamu pikir, seandainya mobil ini dijual, kira-kira bakalan dapat berapa ya motor seperti punya kamu? Hah? Sekarang kamu gak usah sok diem. Kalau memang kamu punya nyali, silahkan kamu ngomong. Kalau misalkan kamu masih punya malu sih. Kalau kamu memang udah gak punya malu, ya terserah kamu. Kok kamu pengen ngajak Mas Bagas balik kan? Kita minta maaf aja, kita udah salah kok. Yaudah deh Mas, kita minta maaf sama Mas karena kita udah keterlaluan banget. Kenapa sekarang minta maaf? Katanya tadi kalian orang kaya. Masa orang kaya mau minta maaf sama orang miskin seperti aku sih, yang tunggangannya naik motor tua? Kayaknya kalian nyesel ya nunggu di sini buat ngeliat Mas Bagas ngebuktiin semuanya. Ya, kita minta maaf ya. Hah? Menghina kamu. Terus kalau kalian udah minta maaf, terus kalian mau apa? Mau numpang di mobil aku? Maaf ya, mobil aku juga gak pantas buat dinaikin sama kalian berdua. Jadi kalian berdua mending pergi deh dari sini. Aku mau ngasih tahu juga sama kamu, Wike. Kenapa aku harus melakukan hal seperti ini sama kamu ataupun Sinta? Karena orang tuaku juga pernah berpesan sama aku dulu sebelum aku pergi merantau ke sini.
yang merusak mental seorang suami itu dari istrinya, bukan dari lingkungan kerja, dari teman, sahabat, dan lain sebagainya. Makanya sekarang aku lebih hati-hati buat cari calon istri. Termasuk dengan cara aku seperti ini. Buat apa ya? Biar masa depanku gak rusak gara-gara istri aku. Jadi kamu biar paham maksud aku. Dan seandainya aku beneran nikah sama kamu, masa depan aku bakalan suram, tahu nggak? Karena setelah kamu tahu nantinya, atau setelah aku mengalami kebangkrutan, karena aku juga nggak tahu masa depan aku 10 tahun ke depan bakalan seperti apa. Ya pastinya setelah aku bangkrut nanti kamu bakalan ninggalin aku. Jadi aku harus lebih waspada lah. Intinya, artinya sedia payung sebelum hujan. Iya, udah deh kalau gitu kita berdua pergi aja ya. Ya kalau misalkan kalian masih di sini berarti kalian nggak punya malu. Nanti kalian pergi deh dari sini. Daripada aku tabrak kalian pakai mobil ini. Ya udah Gung, tunggu di mobil, ntar kita langsung balik. Oke, baik bos. Mas, kamu yakin kamu nggak akan kembali lagi sama dia? Karena kayaknya Yakin kamu lah. sempat jatuh cinta banget deh sama dia. Ya aku bukan jatuh cinta, cuman kan melakukan pendekatan aja. Aku gak pernah jatuh cinta sama dia. Gimana caranya aku mau jatuh cinta sedangkan sikap dia seperti itu sama aku, Dek. Jadi sekarang aku minta tolong sama kamu, tolong kamu jaga perasaan kamu buat aku. Jadi sekarang aku pengen pergi beli sesuatu buat kamu dan kita langsung ke rumah orang tua kamu. Dan besok aku bakalan ngajakin kamu buat pulang kampung, ke kampung halaman aku, oke? Ya udah, aku mau ucapin makasih banyak ya karena kamu udah pilih aku. Ya udah deh, kalau begitu mending kita langsung jalan aja. Ya udah. Kita di tengah aja.